Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wajib pajak. Kali ini KKP Sitak akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian SPT tahunan Badan 1771 melalui e-form. Pertama, kalian harus menyiapkan beberapa dokumen sebelum mengisi SPT tahunan Badan 1771 seperti laporan keuangan termasuk laporan laba rugi dan neraca dan laporan keuangan hasil audit, rekap atau arsip SPT masa PPh pasal 21 untuk periode Januari sampai dengan Desember, rekap atau arsip bukti pemotongan PPh pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember, rekap atau arsip bukti pemungutan PPh pasal 22 dan bukti pembayaran PPh pasal 22 impor masa Januari sampai dengan Desember, rekap atau arsip bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 masa Januari sampai dengan Desember, rekap atau arsip bukti pembayaran PPh pasal 25 untuk masa Januari sampai dengan Desember, rekap atau arsip bukti pembayaran atas STP PPh pasal 25 masa Januari sampai dengan Desember, SPT masa PPN termasuk pajak keluaran dan pajak masukan, lampiran SPT tahunan PPh Badan tahun sebelumnya, akte pendirian dan atau akta perubahannya, pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usaha, pencocokan atas pembelian dan biaya usaha, serta pencocokan untuk penyediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT tahunan PPh Badan tahunan formulir 1771. Untuk mendapatkan formulir SPT tahunan 1771, kalian dapat masuk pada laman dcponline.pajak.go.id. Kemudian, pilih lapor dan pilih icon e-form. Klik buat SPT, lalu klik kirim permintaan. Secara otomatis, formulir akan terdownload. Setelah semua dokumen disiapkan, selanjutnya kalian dapat mengisi formulir SPT Badan 1771 dan perlu kalian ingat untuk pengisian SPT tahunan diawali dari belakang. Baik, kalian masuk terlebih dahulu pada lampiran paling belakang yaitu lampiran 8A. Pilih sesuai dengan perusahaan kalian. Lalu, input nominal pada bagian pertama, elemen dari neraca, setelah itu, input nominal pada bagian 2, laporan laba rugi. Setelah selesai mengisi, kalian klik sebelumnya, kemudian lanjut untuk mengisi lampiran khusus 7A. Lampiran khusus 7A khusus untuk menginput kredit pajak luar negeri jika ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah itu, kalian lanjut untuk mengisi lampiran khusus 6A yaitu perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 jika ada sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, kalian lanjut untuk mengisi lampiran khusus 5A yaitu khusus untuk mengisi daftar cabang utama perusahaan jika kalian memiliki anak perusahaan. Setelah itu, buka lampiran khusus 4A dan isikan daftar fasilitas penanaman modal jika ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, buka lampiran khusus 3A2 untuk mengisi pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa jika ada. Setelah itu, buka lampiran khusus 3A1 untuk mengisi pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Kemudian, buka lampiran khusus 3A untuk mengisi daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan rincian transaksinya jika ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah itu, kalian buka lampiran khusus 2A untuk mengisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak yang akan dilaporkan dan tahun pajak berjalan. Setelah selesai mengisi, kalian buka lampiran khusus 1A untuk mengisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dengan cara menyiapkan file CSV daftar penyusutan, kemudian klik import data, atau dengan menginput secara manual. Kemudian, kalian buka lampiran 6 untuk mengisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi jika ada. Lalu, buka lampiran kelima untuk mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Untuk menambahkan kolom, kalian bisa klik tambah, dan apabila ingin menghapus, kalian bisa klik hapus. Selanjutnya, kalian buka lampiran keempat untuk mengisi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika ada. Kemudian, kalian buka lampiran ketiga untuk mengisi kredit pajak dalam negeri jika ada. Setelah itu, kalian buka lampiran kedua untuk mengisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Setelah selesai mengisi lampiran kedua, kemudian kalian buka lampiran pertama untuk mengisi perhitungan penghasilan neto fiskal. Kalian isi terlebih dahulu pada poin 1, penghasilan neto komersial dari dalam negeri, yaitu peredaran usaha dan penghasilan dari luar usaha. Untuk poin 2, 3, dan 4 akan otomatis terisi. Isikan poin 5, penyesuaian fiskal positif. Kemudian isikan poin 6, penyesuaian fiskal negatif. Untuk poin 7 dan 8 akan otomatis terisi. Kemudian, kalian buka induk kelanjutan dengan mengisi poin E, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Setelah itu, kalian buka SPT Induk 1771 untuk mengisi poin C nomor 10, PPh yang dibayar sendiri. Jangan lupa untuk mengisi nama wajib pajak, NPWP, dan tanggal pada induk lanjutan. Baik, untuk cara pengisian SPT tahunan Badan 1771 sudah selesai. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.